Berikut adalah perbincangan sepasang suami istri yang sesungguhnya saling mencinta. Alia, sang istri, sedang menyiapkan makan malam. Suaminya, Evan, keluar dari kamar menuju ke meja makan sambil menjawab pertanyaan sang istri. Beginilah dialognya. Merasa familiar dengan kisah tadi? Bagaimana sepasang suami istri bisa mengakhiri percakapan mereka dengan pertengkaran gara-gara nasi goreng? Keduanya keliru mengartikan makna pihak lain. Masing-masing berada dalam dunia maknanya sendiri. Dan keduanya menaksirkan maknanya masing-masing lebih tinggi. Benarkah kamu peduli terhadap saya? Awal masalah bermula ketika Evan menanggapi pertanyaan istrinya dengan berkata, "Nasi goreng telur, apalagi?" Dan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, yakni "apalagi?", tampaknya membentuk meta pesan. Dasar goblok, kamu seharusnya sudah ngerti. Evan berharap ia diberi pilihan, misalnya, bagaimana kalau nasi goreng komplit seperti yang di restoran itu? Saat itu, sesungguhnya Alia sedang menawarkan pilihan pada Evan. Tetapi Evan menanggapinya dengan gaya bicara sinis yang secara tidak langsung berarti, kamu kan tahu siapa saya. Sudahlah, saya ini orangnya tidak neko-neko. Saya selalu menyantap makanan yang itu-itu saja. Jadi nggak usahlah pakai nanya-nanya segala. Bikin saja apa yang kamu mau. Sungguh sangat ironis. Tanggapan Evan, apalagi, dimaknai sebagai ejekan ironis pada diri sendiri oleh intonasi dan nada suaranya. Tetapi Alia tidak menangkap sinyal-sinyal itu karena ia tidak terbiasa menggunakan ironi seperti itu. Sebaliknya, ia berpikir dan memaknainya sebagai sikap suka menuntut dan memerintah. Ia tidak heran dengan hal ini, karena ia sering merasa Evan senang mengeluarkan perintah terhadapnya. Yang menyakitkan hatinya adalah implikasi dari ucapan Evan yang menunjukkan bahwa ada yang salah dalam dirinya ketika ia bertanya. Alia juga merasa Evan merendahkannya pada saat ia bersikap penuh perhatian. Ia pun lalu mulai merasa menyesal mempunyai suami yang egois dan suka memerintah seperti Evan. Alia dan Evan mencoba menjernihkan kesalahpahaman itu, tetapi segala upaya yang mereka lakukan untuk membuat semuanya menjadi lebih baik justru malah membuatnya lebih buruk. Ketika Alia tidak bisa menangkap ironinya, Evan menyarankan membuat nasi goreng teri sebagai bukti itikat baik Evan.
nasi goreng teri yang artinya nasi goreng lain. Tetapi Alia mendengar nasi goreng teri yang artinya bahwa memang suaminya benar-benar ingin makan nasi goreng teri. Jadi, mula-mula Alia mendengar suaminya menuntut nasi goreng telur, lalu menuntut nasi goreng teri, lalu menyuruhnya membuangnya. Ia merasa Evan semakin hari semakin piawai main perintah. Dari sudut pandang Evan, ia tidak mengerti mengapa Alia bersikeras menolak membuat nasi goreng yang diinginkannya, kemudian membuat nasi goreng yang tidak diinginkannya. Dan kemudian menolak membuangnya, meskipun Alia sendiri tidak menyukai hasil nasi goreng buatannya sendiri, dan mudah tersinggung kala Evan berupaya keras menyetujui kemauannya. Karena Alia dan Evan menjalani hidup dengan kebiasaan mereka, perbedaan gaya seperti itu selalu muncul. Alia semakin lama semakin mendapatkan lebih banyak bukti bahwa Evan terlalu menuntut, egois, dan merendahkannya. Evan, di pihak lain, juga semakin mendapatkan lebih banyak bukti bahwa Alia mudah marah dan hipersensitif. Dalam sehari, Alia bisa merasa sakit hati sampai 10 kali, dan Evan merasa ia tidak bisa berbicara tanpa mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaan tanpa disengaja Alia. Semua kesalahpahaman ini yang tidak mereka lihat sebagai kesalahpahaman, tetapi sebagai kurang baiknya kepribadian atau kurangnya kepedulian pihak lain, melunturkan perasaan cinta mereka satu sama lain dan membuat kehidupan sehari-hari mereka menjadi serangkaian kekecewaan dan sakit hati. Alia dan Evan tidak habis mengerti bagaimana mereka bisa sampai ribut soal nasi goreng. Perasaan tidak tahu apa yang dikatakan seseorang untuk menjelaskan maksudnya adalah hal yang biasa, dan ini yang sering membuat seseorang uring-uringan. Berfokus pada kata-kata yang diucapkan seringkali justru menghalangi pemahaman tentang penyebab kemelut itu. Karena yang jahat bukanlah kata-katanya, melainkan nada suara, intonasi, dan implikasi, serta asumsi yang tersirat di dalamnya. Dalam workshop Personal Power, sering saya katakan bahwa kata-kata cuma bermakna 7% dari keseluruhan komunikasi, dan sisanya adalah mutu suara serta gestur seseorang. Ketika Alia dan Evan bertengkar mengenai nasi goreng, mereka sebenarnya mempertengkarkan cinta. Apakah kamu mempertimbangkan keinginan saya? Mengapa kamu menyerang saya pada saat saya bersikap baik padamu? Dan seterusnya. Ironisnya, ketika mereka mencoba menggantikan hilangnya itikat baik, mereka semakin banyak menunjukkan bentuk-bentuk perilaku membesar-besarkan yang menyebabkan timbulnya reaksi negatif dari pihak lain. Evan menjadi lebih suka main perintah, dan Alia menjadi semakin mudah marah sebagai reaksi terhadap reaksi pihak lain atas sikap mereka memerintah dan hipersensitif yang terlihat jelas. Dapatkah Anda membayangkan pasangan suami istri tadi seperti dua anak kakak dan adik yang sedang bermain knop AC mobil? Inilah yang Gregory Bateson sebut sebagai skismogenesis yang saling melengkapi. Panas, dingin, panas. Jika Anda memiliki mobil dengan AC yang suhunya dapat diatur dari dua sisi berbeda,
maka begitulah skismogenesis dapat dipahami. Yakni ketika Anda mengajak kedua buah hati Anda mengendarai mobil tersebut, si kakak duduk di depan knop pengaturan suhu AC yang satu, dan si adik duduk di depan knop AC satunya lagi. Ketika kakak merasa kepanasan, ia berusaha mengoreksi dengan menurunkan suhunya agar lebih dingin. Usahanya ini ternyata justru memicu kekacauan, karena sekarang si adik merasa kedinginan. Adik pun memutar knop di depannya untuk menaikkan suhu agar tidak kedinginan. Si kakak kembali menurunkan suhu karena ia mulai kepanasan lagi. Tak lama kemudian, gantian si adik menaikkannya kembali. Begitu seterusnya, usaha sang kakak untuk mengoreksi suhu malah memicu terjadinya lingkaran ketidakmampuan menyesuaikan diri, dan situasi ini justru menjadi semakin parah. Ya, begitu pengatur suhu berada pada posisi yang salah, segala usaha untuk mengubahnya bisa berpotensi meredakan atau malah memperburuk situasi. Skismogenesis adalah proses di mana dua orang menunjukkan lebih banyak dan lebih banyak lagi bentuk ekstrim dari perilaku yang mencetuskan perilaku yang tidak pantas yang juga meningkat di pihak lain. Dan kondisi ini melingkar-lingkar bagai spiral dan semakin memburuk. Penasaran dengan kelanjutannya? Nantikan di episode berikutnya.